Sebenarnya ada satu hal yang istimewa dari Thomas ini, Thomas rasul murid ini. Sering dikatakan iman kita ini jangan hanya selesai di pembicaraan, perkataan, harus ada bukti nyata, tindakan nyata. Thomas imannya seperti itu. Thomas menyentuh langsung tangan yang dipaku, kaki yang dipaku, kepala yang dipikam duri, lambung yang ditusuk. Maka orang Katolik, orang Kristen menyentuh iman itu sampai hal yang paling terbuka dalam kehidupan manusia. Salve. Tom Nanu dari hari ke hari semakin luar biasa. Tom Nanu, tepuk tangan buat umat Tom Nanu. Kita berada dalam masa Paskah. Hari ini Gereja Katolik merayakan hari Minggu Paskah yang kedua. Setiap tahun pada hari Minggu Paskah yang kedua, Gereja Katolik menghormati kerahiman Tuhan. Maka hari ini juga adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi, bertepatan dengan hari Minggu Kerahiman Ilahi, di mana kita mendapat indulgensi genap, pengampunan dan pengasihan dari Tuhan. Kita menerimakan sakramen Ekaristi yang pertama kali buat saudara-saudara kita, anak-anak kita. Maka kita bersyukur atas kehadiran Tuhan, atas penebusan Tuhan yang memberikan kerahimannya yang begitu dalam, yang tak terselami bagi siapapun, oleh siapapun di tengah dunia ini. Peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, sengsara wafat, terutama kebangkitan Yesus Kristus, menjadi cikal bakal iman bertumbuh dan berkembang, secara khusus iman Kristiani. Maka bacaan-bacaan suci pada hari ini mengarahkan kita atau mempertegas kita bagaimana iman akan kebangkitan Yesus Kristus, kewartaan akan kebangkitan Yesus yang bangkit terus dipertahankan, terus dikembangkan. Yesus hidup secara historis, secara nyata di dunia. Dulu telah wafat, sekarang tidak lagi. Maka dalam pewartaannya, secara khusus dalam pewartaan Injil tadi, Yesus mengatakan, berbahagialah semua orang yang tidak melihat dan namun percaya. Pertanyaan bagi kita semua, siapakah mereka yang tidak melihat? Atau mereka yang mana? Mereka yang mana anak-anak sambut baru? Mereka yang Tuhan Yesus bilang bahagia tidak melihat namun percaya, itu mereka yang mana? Mereka yang sudah tua dan mata rabun? Atau mereka yang tidak bisa melihat sejak kecil? Atau mereka yang membutakan diri di rumah dan tidak mau melihat Tuhan? Yang mana? Kalau anak sambut baru tidak jauh, berarti rumah dari campung yang jauh. Artinya tunjuk. Atau dirijen jauh. Sebelum kita melihat dan menjawab siapa yang berbahagia, mereka yang mana berbahagia, kita telah mengetahui kebangkitan Yesus Kristus menjadi cikal bakal awal mula kehidupan kita, terutama iman kita. Bacaan-bacaan menegaskan tentang hidup dalam Kristus, percayakan kebangkitan, membuat kita semakin berkekuatan walaupun dalam iman penuh cobaan, tantangan. Satu hal yang penting dalam perjalanan secara khusus sampai pada bacaan Injil tadi, ada suatu penyangkalan yang berikut atau keraguan-raguan dari dalam diri Thomas. Ketika Yesus datang menampakkan diri, Thomas tidak ada. Maka ketika Thomas datang lagi, mereka yang lain sampaikan, Thomas, tadi kami bertemu dengan Yesus yang bangkit. Thomas bilang, tidak, sebelum saya belum melihat Yesus, saya tidak percaya. Namun 8 hari kemudian Yesus datang lagi. Pada saat itu Thomas ada bersama 11 murid yang lain. Kedatangan Yesus ini maksudnya apa? Yang paling pertama, coba, maksudnya apa? Apakah datang khusus karena Thomas tidak ada waktu itu, atau datang untuk semakin meyakinkan lagi,
atau datang untuk meyakinkan bahwa memang saya ini Tuhan. Tanpa hal itu pun Yesus memang Tuhan yang bangkit. Dan memang datang untuk Thomas. Kalau memang datang khusus untuk Thomas, iya betul. Karena itulah, walaupun ada penyangkalan, ada keraguan-raguan, Yesus tetap kembali datang kepada kita, menjemput kita. Maka hari ini hari Minggu Gereja Ilahi, hari Minggu pengampunan. Mau ragu, mau menyangkal Tuhan, mau membutakan diri terhadap Tuhan yang bangkit, Tuhan tetap membuka pengampunan. Mari kembali sini. Maka Tuhan datang lagi. Thomas, mari sudah lihat saya. Maka hendaklah kita seperti Thomas, nyatakanlah, ya Tuhanku dan Allahku. Karena kita sudah melihat Thomas, karena kita sudah bertemu dengan Yesus. Yesus tidak lagi menunggu kapan kita datang, tapi Yesus datang menjemput. Bertepatan dengan hari ini, anak-anak kita menerima Yesus secara pribadi dalam diri mereka. Yesus hadir langsung di dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka. Jadi biar kehidupan kita seperti apapun, ragu, menyangkal Tuhan, bertanya-tanya, Tuhan saya sudah berdoa terus, Tuhan tidak jawab, Tuhan akan datang untuk memanggil kita, mari kembali dalam rangkulan kasih sayang. Kalau kita pakai sistem manusia, kita jengkel dia, dia akan jengkel balik. Tapi Tuhan, kita jengkel Tuhan, Tuhan akan semakin mengasihi kita. Maka hari ini hari Minggu Kerahiman Ilahi. Maka Yesus yang hadir dalam diri anak-anak membuat suatu perubahan dalam diri anak-anak. Seperti Rasul Thomas, murid Thomas, ya Tuhanku dan Allah. Dulu baru baptis, sekarang sudah semakin lebih dekat dengan Tuhan. Keyakinan itu harus semakin tertanam di dalam diri anak-anak, termasuk mereka yang mendampingi pertumbuhan dan perkembangan orang tua. Nanti risma lagi atau nikah lagi baru orang tua antar anak. Biasa begitu, kecuali Tom Nan. Jadi jangan main gila, terima Tuhan Yesus, jangan tipu-tipu Tuhan. Dan coba-coba. Maka marilah, jangan melihat Thomas seperti apa, dia buruk, ragu, menyangkal. Namun marilah juga kita belajar dari Thomas. Mengapa kita belajar dari Thomas? Ada satu hal yang istimewa sebenarnya dari Thomas. Jadi kalau selama ini orang berkata, engkau ini Thomas betul, kenapa engkau tidak percaya dengan saya? Sebenarnya ada satu hal yang istimewa dari Thomas ini, Thomas Rasul murid ini. Sering dikatakan iman kita ini jangan hanya selesai di pembicaraan, perkataan, harus ada bukti nyata, tindakan nyata. Thomas imannya seperti itu. Thomas menyentuh langsung tangan yang dipaku, kaki yang dipaku, kepala yang dipikam duri, lambung yang ditusuk. Maka orang Katolik, orang Kristen menyentuh iman itu sampai hal yang paling terbuka dalam kehidupan manusia. Bukan hanya yang mulus-mulus, raba, lap piring, tidak. Pilih piring yang pecah, taruh di tempat yang baik. Sapu-sapu rumah, tidak. Buat rumah. Hal yang paling hancur dalam kehidupan manusia itu disentuh. Hal yang paling menyedihkan dalam kehidupan manusia itu dikunjungi. Seperti Thomas menyentuh langsung yang paling luka dalam diri Yesus. Lambung, tangan, kaki, kepala. Anak sambut baru mampu itu bersama orang tua berdoa, iya, tapi ini menyentuh hal yang paling mengerikan dan menyakitkan. Sekaligus kita tidak bisa memungkiri dan menyangka bahwa hal yang paling mengerikan, menyakitkan akan datang dalam kehidupan kita. Tidak akan bisa menyangka itu. Maka berbahagialah semua orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu? Mereka yang mana? Mereka yang adalah kita. Kita hanya lihat patung sebagai gambaran untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Lihat gambar untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi Yesus kita tidak lihat secara nyata lagi. Namun kita paling berbahagia karena walaupun tidak lihat, iman kita kuat dan teguh. Ini yang harus kita pertahankan. Apalagi baru sambut baru.
apalagi saya punya anak baru sambut baru. Maka marilah Yesus menampakkan diri kepada para murid, para Thomas, mengunjungi kita setiap hari, setiap minggu. Marilah Yesus yang sudah bangkit, jangan lagi Yesus yang menampakkan diri kepada kita. Kita berusaha untuk mencari Yesus dan menemukan Yesus. Tanda-tanda Yesus itu supaya kita temukan apa? Cara-cara atau tanda sebagai tanda, oh ini nih Yesus, ini Tuhan. Tandanya seperti apa? Kalau kita baca kitab suci, terutama dalam masa-masa sudah kebangkitan ini, setiap kali Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus selalu katakan, damai sejahtera bagi kamu, damai bagi kamu. Jadi tanda kita menemukan Tuhan atau Tuhan hadir dalam tengah-tengah kehidupan kita, atau kita mau cari Tuhan, oh ini Tuhan yang seperti ini, damai sejahtera bagi kamu. Itulah kita menemukan Tuhan. Atau kita membawa Tuhan kepada orang lain dengan cara damai sejahtera. Bukan bawa angin ribut, pisau, dendam, itu bukan Tuhan. Atau dengan cara-cara lain. Tuhan hanya dengan cara damai. Selain dari itu bukan Tuhan. Percaya. Berdoa lihat, buat kita emosi, oh berarti itu bukan Tuhan. Jadi ingat itu, berdoa melihat saya bar pizza ini karena dia taruh paku di situ, saya emosi, berarti itu bukan Tuhan. Nah, mengerti? Maka marilah, jangan lagi Tuhan menampakkan diri, kita berusaha untuk menemukan Tuhan. Ciri-cirinya itu damai sejahtera bagi kamu, damai bagi kamu. Yang damai itu yang Tuhan. Kalau tidak damai, jangan coba-coba sentuh itu, nanti kita akan semakin kacau. Semoga Tuhan memberkati kita semua.